Selamat pagi Bapak Ibu, salam Patung Tilam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita berjumpa dalam acara Sapa Pagi. Adapun Sapa Pagi tema hari ini temanya adalah memelihara pemberian baik, sekaligus menyambut di dalam bulan penciptaan PKJW tahun 2024. Bacaan di dalam kita Sapa Pagi hari ini saya ambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini, pagi hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu di GKJ Manukan di dalam acara pagi. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang hendak kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Berfirman ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dari Kamus Bahasa Indonesia, arti memelihara itu ialah bisa menjaga, merawat, baik itu berupa benda ataupun barang pemberian, ataupun juga alam atau lingkungan hidup, dan juga merawat diri kita sendiri atau manusia. Seperti kita tahu bahwa memelihara itu lebih susah, karena memelihara ini dibutuhkan suatu kesabaran, rutinitas secara terus-menerus, yang mungkin pada awalnya kita rajin begitu ya merawat memelihara, tapi karena lama-kelamaan mungkin akan menjadi malas, semangat menjadi kendor, karena mungkin dengan kesibukan kita yang lainnya. Berbeda dengan Allah, di mana Allah selalu setia di dalam setiap pemeliharaan. Allah sudah memberikan kepada kita yang terbaik di dalam hidup kita. Saya akan bahas dua pemberian Allah yang terbaik di dalam hidup kita. Yang pertama adalah semesta alam dengan segala ciptaannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana manusia dapat memelihara semesta alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah menciptakan dari hari pertama sampai dengan hari kelima segala ciptaannya dengan segala kebaikannya, dengan segala keindahannya. Jadi semua Tuhan ciptakan ini dibutuhkan kita untuk memelihara. Tuhan menyerahkan kepada kita untuk merawat dan menjaga bumi atau ciptaan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melihara dengan baik pemberian Allah ini. Justru merusak dan mengeksploitasi alam sehingga menjadi rusak dan hancur. Kita bisa lihat hutan-hutan yang gundul, mungkin polusi udara yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kemudian ekosistem laut yang semakin hari juga semakin rusak. Tumbuh-tumbuh karang yang semakin dijarah diambil oleh manusia untuk kepentingan pribadi. Demikian juga dengan hewan yang dilindungi, semakin hari juga semakin habis karena diburu oleh manusia untuk dijual dengan harga yang cukup tinggi. Sesungguhnya kalau Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dengan teramat sangat indah, itu merupakan anugerah yang amat besar untuk kita. Memang Tuhan menciptakan ini rencananya adalah untuk menyediakan kepada manusia pada waktu nanti manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi pada waktu manusia yang ke-6 pada hari yang ke-6 diciptakan manusia,
Kita sudah disediakan ciptaan Tuhan yang terindah mulai dari langit, bumi, laut, dan segalanya. Supaya ketika manusia hadir, keindahan itu sudah bisa dinikmati secara langsung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk dapat memelihara pemberian Tuhan yang sangat baik ini? Yang pertama adalah empati dan kepedulian. Mulailah kita dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil bisa kita lakukan, misalkan dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik yang mungkin dapat mencemari lingkungan, membantu membersihkan sampah-sampah yang berserakan mungkin di tempat kita beribadah, mungkin di tempat kita bekerja, mungkin di tempat sekolah. Ada empati dan kepedulian. Manusia sekarang ini empati dan kepeduliannya berkurang ataupun mungkin bahkan tidak ada. Jadi terkesan cuek kalau ada sesuatu yang kurang baik, misalkan melihat sampah di tempat di mana dia berada, dibiarkan saja. Itu kan sudah ada petugasnya yang akan membersihkan. Mulailah kita belajar empati, membersihkan atau membantu melakukan hal-hal yang kecil, peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, gaya hidup sederhana. Jadi gaya hidup manusia itu semakin lama itu semakin tinggi begitu. Bahkan dengan gaya hidup manusia ini semakin lama semakin merusak lingkungan. Contohnya kalau kita lihat banyak dijual tas-tas terbuat dari kulit yang dilindungi, binatang yang dilindungi. Itu merupakan gaya hidup yang bahkan yang justru merusak alam lingkungan kita. Kita harus bisa belajar hidup dengan tertib dan benar sehingga gaya hidup kita boleh ditiru oleh anak-anak kita. Gaya hidup yang sederhana, tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, mulai berpikir inovatif. Ya, mulailah kita berpikir bagaimana kita bisa mengelola sampah. Sekarang sudah cukup banyak yang dilakukan di tempat-tempat atau mungkin di tempat kita berada atau di RT di lingkungan kita, mendaur ulang sampah-sampah sisa makanan, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh mulai berpikir inovatif. Kemudian yang terakhir adalah proaktif. Ya, seperti saya katakan, proaktif itu tanpa disuruh kita sudah melakukan sesuatu. Kita melakukan terlebih dahulu. Mungkin memelihara lingkungan yang ada di gereja kita, di tempat bekerja kita melakukan sesuatu yang membuat tempat kita menjadi bersih dan baik. Itu adalah pemberian Tuhan yang pertama yang baik kepada kita. Kemudian yang kedua, pemberian Tuhan yang baik itu adalah korban tebusan putranya, yaitu Yesus Kristus, yang bisa kita buka atau Bapak Ibu nanti bisa buka di Matius 20 ayat 28. Jadi untuk membebaskan atau menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian, Allah memberikan tebusan putranya yaitu Yesus Kristus. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang Allah sudah berikan kepada kita umat percaya? Bisakah kita memelihara keselamatan kita dengan baik? Sama seperti Tuhan memelihara hidup kita hingga sampai dengan sekarang, kita juga harus bisa memelihara iman percaya kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan zaman yang semakin hari semakin susah dan sulit. Sebagaimana kita merawat anggota tubuh kita, demikianlah Tuhan merawat kita sebagai anggota tubuhnya. Seandainya ada yang terluka, luka itu pasti segera kita obati supaya cepat sembuh. Hal seperti itu juga yang akan Tuhan lakukan untuk umatnya. Namun, ingat kita juga harus menjaga diri kita sebaik mungkin. Sebab tidak ada orang yang membenci tubuhnya tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat.
Sekarang bagaimana cara kita memelihara iman atau keselamatan, pemberian terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin ada Bapak Ibu bisa menambahkan yang lainnya. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, tentunya pertama kita harus memahami bagaimana iman yang besar, iman yang benar di dalam Tuhan, yaitu dengan rajin membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan dibukakan tentang iman kita atau keselamatan kita. Kita akan belajar tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi dasar kepercayaan umat percaya, yakni bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dan menebus dosa manusia, sehingga manusia bisa memperoleh kerajaan yang Tuhan sudah janjikan sejak awal. Kita bisa tahu seperti itu, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa, dan kalau bisa juga berpuasa. Setiap orang yang beriman juga seharusnya mengambil waktu untuk berdoa. Kita ada waktu terkhusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan berdoa. Sebab dengan demikian Tuhan akan memberikan penyertaan sepenuhnya serta memelihara iman kita kepada Allah. Kemudian dengan berpuasa, kita juga boleh sekali waktu kita berpuasa. Dengan berpuasa kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita semakin memahami makna iman yang kita percaya dengan lebih baik. Iman dalam hati pun akan terpelihara secara maksimal serta bisa secara terus-menerus meningkat dengan berjalannya waktu. Berdoa dan berpuasa penting bagi kita untuk memelihara iman. Kemudian yang ketiga, bersekutu. Bapak Ibu yang terkasih, sebaiknya kita juga perlu menyempatkan bersekutu dengan Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan beribadah, datang ke gereja setiap minggunya paling tidak, ataupun juga mungkin datang di dalam ibadah-ibadah berat yang dilakukan di setiap wilayah. Usahakan kita datang berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Hal tersebut akan membantu supaya kita atau lebih menguatkan iman kita, serta kita tidak terpengaruh oleh orang lain dengan hal yang duniawi ataupun dengan godaan iblis. Jadi bersekutu dengan Allah itu juga akan membuat kita lebih dekat dengannya dan selalu mempunyai iman yang jauh lebih baik di kemudian hari. Bapak Ibu tahu bahwa iblis itu pintar sekali. Iblis menyerang apa yang menjadi titik kelemahan kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersekutu dekat dengan Tuhan supaya tidak dijatuhkan oleh iblis. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi kejahatan. Cara pemeliharaan iman Kristen berikutnya yaitu menjauhi dari segala kejahatan. Kita harus selalu meminta bantuan Roh Kudus untuk bisa melakukan berbagai pencobaan yang sulit kita lewati sendiri. Dengan mendapat kekuatan dari Roh Kudus, kita akan memiliki iman yang teguh terhadap Allah. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka hati kita sebagai orang percaya semakin hari semakin didekatkan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, saat teduh. Kita harus memiliki waktu untuk berkomunikasi kepada Tuhan, yaitu lewat saat teduh. Caranya yaitu dengan mengambil waktu dan melenangkan waktu sejenak, supaya kita memiliki hubungan secara pribadi yang lebih baik dengan Tuhan. Melalui cara saat teduh, iman kita sebagai orang Kristen akan semakin dikuatkan dan serta diperbarui. Selain itu juga akan membantu untuk melawan hawa nafsu ataupun kuasa kegelapan. Itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memelihara iman percaya kita. Pelajaran yang kita ambil dari Sapa Pagi hari ini itu, yang pertama, Allah memberikan kepada kita dua pemberian yang baik. Yang pertama adalah alam semesta dengan segala ciptaannya, dengan segala isinya. Kemudian Allah memberikan yang terbaik, yaitu melalui tebusan Kristus Yesus
untuk menyelamatkan kita dari kematian. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil, mari kita memelihara pemberian Allah yang sudah diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh, bukan dengan omon-omon saja, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Yang terakhir, keselamatan manusia adalah pemberian Allah dan tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukannya, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah. Sungguh keselamatan kekal adalah anugerah yang terbesar yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Dan anugerah keselamatan ini berlaku untuk semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Ini menjadi tugas kita untuk memberikan sukacita kepada jiwa-jiwa yang terhilang ataupun yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Demikian Bapak Ibu Sapa Pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita, bagi semua yang mendengarkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patung Gilang.